Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ida dalam pembelajaran tema. Kita akan belajar tema 5. Cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Kalau sudah, bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Nah, di sini ada teks tentang perubahan cuaca. Persiapan menghadapi perubahan cuaca. Bisa kalian perhatikan ya teksnya, dibaca dan dengarkan. Perubahan cuaca seringkali sulit ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya, ketika kita akan pergi, kita melihat di luar cuaca mendung. Kita perlu mempersiapkan payung atau jas hujan. Payung atau jas hujan akan melindungi kita dari hujan. Sebaliknya, kita akan pergi pada saat cuaca panas. Pada saat cuaca panas, kita menjadi mudah berkeringat. Kita perlu menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat agar terhindar dari biang keringat. Bahan pakaian yang mudah menyerap keringat, misalnya bahan katun. Nah, dari teks tersebut, kira-kira apa yang kalian temukan, makna kata-kata apa yang bisa kalian temukan dalam teks tersebut? Nanti dibaca kembali ya teksnya. Nah, sekarang untuk menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca, maka kita perlu membaca dan memahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Nah, misalnya tentang teks itu tadi ya, tentang teks perubahan cuaca. Dapat kita ketahui karena kita memahami makna kata cuaca. Nah, sudah jelas ya? Jangan lupa nanti teksnya dibaca kembali dan dipahami makna katanya. Kita lanjutkan ya. Kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Nah, sekarang mau tanya, pernahkah kamu piket membersihkan kelas bersama teman-temanmu? Pernah ya? Nah, piket membersihkan kelas merupakan contoh perwujudan sikap bersatu. Tujuan dari piket itu adalah membersihkan kelas agar terjaga kebersihan dan kenyamanan bagi semua penghuni kelas. Nah, tujuan itu dapat tercapai jika semua penghuni kelas bekerja sama melaksanakan piket dengan baik, ya. Kebersihan dan kenyamanan kelas adalah kepentingan bersama. Oleh karena itu, petugas piket bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Siswa lain yang tidak piket juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan kelas. Misalnya, dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga tidak mengotori ruangan kelas. Semua warga kelas harus menyadari dan memenuhi tanggung jawabnya. Dengan begitu, siswa telah bekerja sama dalam menciptakan ruang kelas yang bersih dan nyaman. Nah, hasilnya itu siswa dapat belajar dengan baik di ruangan yang bersih. Ya, jadi piket kelas tadi
atau kebersihan kelas, siapa yang bertanggung jawab? Semua penghuni kelas ya. Jadi bukan hanya yang piket saja ya, tapi siswa lain yang tidak piket juga bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau kelas kita sudah bersih, maka kita belajar bisa belajar dengan nyaman. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, tercapai atau tidaknya kepentingan dan tujuan bersama tergantung pada kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama memiliki arti penting dalam mewujudkan persatuan. Sikap kerjasama dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Dengan bekerja sama, tujuan bersama dapat tercapai dalam waktu lebih singkat. Dalam bekerja sama, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Jangan sampai perbedaan yang ada itu membuat kita tidak mau bekerja sama. Dengan bekerja sama dalam keberagaman, maka kita telah menunjukkan sikap toleran demi tercapainya persatuan. Sudah paham ya? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, kita kemarin sudah belajar tanda membandingkan pecahan ya, masih ingat ya? Nah, tanda seperti ini namanya kurang dari. Sedangkan tandanya yang seperti ini lebih dari, dan ini sama dengan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, sekarang diperhatikan ya. Misalnya 2/4. Terus di sini ada 2/6. Nah, itu apa? Pembilangnya sama ya. Pembilang itu apa? Yang atas. Ya, masih ingat ya? Sekarang 2/4 titik-titik 2/6 berarti apa? Nah, ini bisa dikalikan. Nah, 2, nah ini 2, ini ke sini ya, 2 dikali 6 berapa? Di sini ditulis 12. Nah, sekarang yang di sini 2 dikali 4 berapa? 8. Jadi 2/4 titik-titik 2/6 apa? 2/4 berarti apa? Lebih dari ya, karena di sini 12 berarti lebih ya, lebih dari 8. Berarti nah, begini namanya dicaplok. Berarti dicaplok yang besar. Sudah paham? Sudah ya? Nah, kita ulangi sekali lagi. Misalnya 3/5. Di sini 3/7. Nah, diulangi sekali lagi ya. 3/5. Di sini 3/7. Sekarang dikali. 3 dikali 7 berapa? Ya, 21. Terus 3 dikali 5, 15. Jadi 3/5 apa? Karena 21 berarti apa? Lebih besar ya, berarti dicaplok seperti ini. Paham? Sudah paham? Sudah, kita kasih contoh satu kali lagi.
2/7. Di sini 2/5. Nah, kita kalikan ya. 2 kali 5 berapa? 10. Ya. 2 kali 4 14. Jadi 2/7 apa? Yang mana? 2/7 berarti apa? Lebih kecil ya. Berarti gini, yang dicaplok yang besar. Sudah paham? Sudah ya? Kalau sudah, jangan lupa untuk tugasnya kerjakan ayo berlatih halaman 37. Ya. Halaman 37. Selamat mengerjakan di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, bantu orang tua, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Nah, tetap semangat ya belajar dari rumah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.